kita akan membahas tentang sejarah sastra. Sebelumnya, sastra itu apa sih? Nah, secara umum, sastra itu adalah ungkapan ekspresi manusia yang dituangkan ke dalam karya tulisan maupun lisan yang di dalamnya itu berisi tentang pengalaman, pemikiran, atau pendapat, lalu perasaan dari sang pengarang. Nah, sastra itu kan sudah ada dari sejak lama. Lalu bagaimana ya sejarah perkembangan sastra? Jadi kali ini kita akan membahas perkembangan sejarah sastra dari mulai periode Balai Pustaka hingga periode sastra cyber. Yang pertama yaitu periode Balai Pustaka. Balai Pustaka itu adalah komisi untuk bacaan sekolah pribumi dan bacaan rakyat yang didirikan oleh pemerintahan Belanda pada tahun 1908. Balai Pustaka itu dijadikan lembaga penerbitan yang menunggaki awal mula kesusastraan di Indonesia dan sangat berjasa untuk sastrawan-sastrawan yang ada di Indonesia. Didirikannya Balai Pustaka bertujuan untuk kayak mengakui keberadaan Belanda yang ada di Indonesia, kayak mengakui kekuasaan Belanda gitu. Nah, pada masa Balai Pustaka saat itu tuh kalau mau menerbitkan naskah-naskah itu tuh harus ada kayak syarat-syaratnya agar bisa diterbitkan. Salah satunya itu tidak boleh menjelek-jelekan pemerintahan Belanda. Malahan karya sastra pada masa itu tuh kebanyakan kayak mengagungkan dari pemerintahan Belanda itu, kayak banyak cerita yang menjadikan Belanda itu sebagai dewa penolong. Salah satu contoh novel pada periode Balai Pustaka itu adalah Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Lalu yang kedua yaitu ada sastra angkatan Pujangga Baru. Penyebutan Pujangga Baru berawal dari majalah Budaya dan Sastra yang berjudul Pujangga Baru yang diterbitkan pada 29 Juli 1933. Angkatan Pujangga Baru itu muncul sebagai reaksi terhadap Balai Pustaka yang sebelumnya itu banyak mensensor hasil karya dari sastrawan, apalagi yang bertema tentang kenasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Angkatan Pujangga Baru itu salah satu bentuk semangat untuk menggerakkan di bidang budaya. Pelopor penerbitan majalah Pujangga Baru untuk pertama kalinya yaitu Sultan Takdir Ali Syahbana, lalu Amir Hamzah, dan Amir Pane. Isi dari majalah tersebut diantaranya ada puisi, cerita pendek, lalu drama, kritik sastra, esai, dan masih banyak yang lainnya. Pada umumnya, karya sastrawan yang menulis pada masa Pujangga Baru itu menuliskan tentang permasalahan kehidupan masyarakat kota, misalnya emansipasi dan pilihan individu. Ditambah lagi ide nasionalisme untuk mempersatukan bangsa sangat kental pada masa Pujangga Baru. Adapun sastrawan yang muncul pada masa Pujangga Baru yaitu diantaranya ada Ali Hamsi, J. Eta Tenteng, Selasih, Mozasa, Sultan Takdir Ali Syahbana, Sanusi Pane, Armin Pane, Hamka, dan yang lainnya. Pada masa Pujangga Baru yaitu novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Hamka yang diterbitkan pada tahun 1938. Yang ketiga ada sastra angkatan 45. Pada masa 45 itu bersamaan dengan perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Sehingga pada periode ini erat hubungan sastra dengan nilai-nilai patriotisme. Angkatan 45 dikenal juga dengan Angkatan Chairil Anwar, Generasi Gelanggang, dan lain-lain. Angkatan ini disebut dengan Angkatan Chairil Anwar karena Chairil Anwar adalah tokoh yang terdepan pada masa itu. Pada masa itu, karya sastra mengekspresikan tentang revolusi. Penggunaan bahasa yang digunakan itu singkat, padat, jelas, dan mementingkan isi, lalu berangkat dari realitas dan tidak meninggalkan nilai estetika. Karya sastra yang muncul pada tahun 45 itu tuh salah satunya puisi berjudul Aku karya Chairil Anwar yang sangat terkenal mungkin hingga sampai saat ini. Yang keempat itu ada Angkatan Sastra Kisah. Sastra periode kisah atau sastra tahun 1950-an ini
masih mirip dengan angkatan sebelumnya, yaitu angkatan 45. Pada masa 50-an ini, Indonesia mengalami perubahan yang drastis dari masa penjajahan beralih ke kemerdekaan. Dari perubahan itu, para sastrawan mulai memikirkan corak kesusastraan bertema tentang kebudayaan Indonesia yang murni dan terbebas dari tokoh sastrawan pada angkatan 50-an ini. Diantaranya ada W.S. Rendra, Aji Prosidi, A.A. Nafis, Pramudia Anantatur, N.H. Dini, Sitar Situmorang, dan lain sebagainya. Salah satu hasil karya pada masa ini adalah puisi gugur karya W.S. Rendra. Selanjutnya yaitu angkatan sastra tahun 70 sampai 80-an. Angkatan periode sastra ini lahir karena ada pergeseran sikap berpikir dan bertindak untuk menghasilkan wawasan estetik dalam karya sastra untuk menciptakan corak yang baru. Sastrawan pada angkatan ini mulai berani melakukan eksperimen terhadap karya sastra. Pada masa ini mulai muncul karya sastra modern yang titik tolaknya dari suatu yang bersifat tradisional. Hal semacam itu disebut juga dengan improvisasi. Beberapa sastrawan yang menonjol pada periode ini adalah Sutarji, Calzoom Bahri, Iwan Simatupang, Putu Wijaya, Arifin C. Nur, Danarto, dan Rendra. Yang keenam yaitu periode 90 sampai 2000-an. Pada masa ini mulai muncul banyak pengarang-pengarang perempuan yang tidak hanya dipuji oleh pengamat sastra tetapi juga diapresiasi oleh masyarakat dengan banyak terjualnya buku-buku yang mereka tulis. Dari generasi ini muncul juga penulis-penulis yang menghadirkan tema tentang Islami. Misalnya dua bersaudara, Helvetiana Rosa dan Asma Nadia. Karya-karya mereka itu banyak terjual di masyarakat. Salah satunya yaitu kumpulan cerpen karya Helvetiana dengan judul Ketika Mas Gagah Pergi. Sebagian pembaca mengaku termotivasi untuk menggunakan jilbab setelah membaca buku fiksi tersebut. Pada masa ini juga terdapat perkembangan teknologi yang sangat pesat menjadikan internet sebagai media ekspresi tanpa batas dan tanpa sensor. Selanjutnya yaitu periode sastra cyber. Sastra cyber itu sebenarnya termasuk ke dalam periode saat ini. Perkembangan teknologi yang sangat pesat seperti saat ini itu menjadi ruang bagi penulis-penulis yang karyanya tidak tertampung dalam media tulis seperti majalah, koran, dan penerbitan. Hal tersebut menjadikan munculnya sastra cyber. Nah, sastra cyber itu muncul tidak menyingkirkan sastra-sastra yang ada pada media konvensional seperti koran dan majalah. Perkembangan teknologi tersebut juga memunculkan komunitas-komunitas sastra maya dengan memanfaatkan teknologi seperti mailing list, situs, forum diskusi, blog, dan lain sebagainya. Dengan berkembangnya media internet seperti pada saat ini, yang bisa berlomba-lomba untuk menghasilkan suatu karya itu tidak hanya individu yang ternama saja, tetapi semua orang bisa berlomba-lomba untuk menghasilkan suatu karya dan dipublikasikan di media internet.